Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Lestari, NPM 1801111900024. Assalamualaikum, saya Cintaku Rahma. Saya Ika Kinanti Nanda Kasih dengan NPM 1801110190028. Pada bagian selanjutnya, saya akan membahas mengenai unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990. Perkenalkan, saya Irma Kurniasari. Saya dari kelompok Sastra Populer 2014A akan mempresentasikan tentang novel berjudul 7 Misi Rahasia Sophie. Saya Tila Safitri Widyaningrum, NPM 1801101900026. Di sini kami akan mempresentasikan novel populer yang terbit pada tahun 2014. Sastra populer adalah sastra yang telah mengikuti perkembangan zaman, di mana karya sastranya telah terpengaruhi oleh kebudayaan barat. Menurut Nurjantoro dalam bukunya pada tahun 1997 halaman 18, novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, terutama bagi kalangan remaja, yang menampilkan masalah-masalah aktual dan selalu menzaman. Di sini saya akan memaparkan unsur intrinsik novel Sabtu Bersama Bapak karya Aditya Mulia yang terbit pada tahun 2014. Nah, novel ini bertemakan tentang keluargaan atau kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan bagaimana cara orang tua mendidik anaknya dengan baik. Tokoh utama dalam novel ini ada dua, yaitu Satya dan juga Cakra. Satya merupakan seorang pemuda sukses dan dia telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Risa dan dikaruniai oleh 3 orang anak. Sedangkan Cakra merupakan seorang pemuda yang sukses, namun dalam kehidupannya ia baru mengalami satu kali berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Retna. Latar dalam novel ini yaitu bertempat di daerah Sukajadi, Bandung, yang bersuasana asri, dan dalam cerita juga terdapat di daerah Jatipadang, Jakarta Selatan, dengan lingkungannya yang ramai dan juga sejuk. Alur dalam novel ini yaitu alur campuran karena terdapat beberapa kata yang menceritakan tentang masa lalu dan juga menceritakan tentang kehidupannya di masa sekarang. Sudut pandang novel Sabtu Bersama Bapak ini adalah sudut pandang orang ketiga karena terdapat kata mereka yang menunjukkan bahwa itu adalah sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa dalam novel ini adalah gaya bahasa sehari-hari yang memudahkan para pembaca untuk memahami isi cerita yang ada di dalam novel tersebut. Dan terdapat juga beberapa bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda. Dan terdapat bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Judul novel yang saya baca yaitu Bumi, karya Terelie. Novel Bumi ini merupakan novel fantasi yang bertemakan sebuah petualangan, yaitu menceritakan tentang perjalanan sosok Raib yang seorang gadis yang mencari jati diri dan menemukan sebuah kehidupan lain di lain bumi. Dan di sini juga diceritakan bahwa ternyata selain di bumi ada peradaban yang lebih maju dan juga klan yang jauh lebih maju dibandingkan dengan bumi. Tokoh yang ada di dalam novel ini sendiri ditunjukkan wataknya yaitu pemalu, malas, gigih, pantang menyerah, dan juga jenius, yaitu Raib sebagai tokoh utama dan Ali sebagai tokoh sampingan yang memiliki sampingan yang memiliki sifat jahil namun jenius. Dan latar tempatnya ini menarik karena menceritakan kehidupan di bumi, yaitu di dunia Raib, dan juga kehidupan di luar bumi di klan yang lain, yaitu di kota Tisri. Kota Tisri memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan di bumi. Alur dalam novel ini adalah maju karena dikisahkan dari awal sampai akhir berurutan.
Dan sudut pandang yang digunakan dalam novel ini merupakan sudut pandang orang pertama, sehingga yang berkisah di sini adalah tokoh utama, yaitu orang pertama. Dan unsur instinktif lainnya adalah bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan dicerna oleh para pembaca. Secara keseluruhan, novel ini sungguh baik. Novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990 merupakan karya Pidi Baik yang diterbitkan pada tahun 2014. Novel tersebut mengangkat tema tentang kisah cinta remaja SMA, di mana tokoh utama dalam novel tersebut adalah Milea dan Dilan. Milea sendiri merupakan murid baru di salah satu SMA negeri di Bandung, sementara Dilan adalah murid Bandung namun pintar, namun juga ia berpenampilan menarik. Latar yang digunakan dalam novel tersebut yang paling menonjol adalah di sekolah, karena novel tersebut juga menonjol menceritakan bagaimana kisah remaja di sekolah. Kemudian alur yang digunakan dalam novel tersebut adalah alur mundur. Kenapa alur mundur? Karena Milea menceritakan kilas balik atau flashback mengenai kisah cintanya bersama Dilan di tahun 90-an. Mulai dari bagaimana awal mereka bertemu hingga mereka menjalin hubungan. Bahasa. Meskipun diksi yang digunakan dalam novel tersebut sebagian menggunakan bahasa Sunda, namun bahasa yang digunakan dalam novel tersebut terkesan sangat sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca, terutama bagi kalangan remaja. Bahasa yang digunakan dalam novel tersebut pun bisa dibilang sangat mencerminkan karakter seorang Pidi Baik sebagai pengarangnya. Novel 7 Misi Rahasia Sophie adalah novel yang ditulis oleh Aditya Yudis. Novel ini menceritakan tentang persahabatan antara Sophie dengan Marco yang saling melengkapi. Novel ini sendiri bertema persahabatan dengan tokoh yang menonjol yakni dua tokoh yakni Sophie dan Marco yang sifatnya saling berbanding terbalik satu sama lain. Latar novel ini yakni di Jakarta yang ramai dan sedikit bintang. Suasananya juga menyenangkan dan seru. Untuk alurnya sendiri, novel 7 Misi Rahasia Sophie menggunakan alur maju mundur. Dan sudut pandang yang digunakan yakni orang ketiga serba tahu, karena di sini pengarang seolah-olah tahu segalanya. Untuk bahasa yang digunakan yakni bahasa yang mudah dimengerti remaja, serta banyak diselipkan bahasa-bahasa gaul dan bahasa Inggris yang membuat novel ini sangat cocok untuk dibaca para remaja. Alur. Sebagian besar novel-novel 2014 menggunakan alur maju mundur. Sudut pandang. Sebagian besar menggunakan sudut pandang yang digunakan merupakan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang pertama. Sedangkan untuk bahasa sendiri, kebanyakan bahasa yang digunakan yakni bahasa sehari-hari dan bahasa Indonesia yang baik, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Novel Rindu karya Terelie menceritakan sebuah perjalanan menuju kota suci Mekah di dalam kapal besar kapal Blitter Holland. Kisah di dalam novel ini penuh dengan cerita haru dan pilu dari tokoh-tokoh dalam cerita yang juga menjadi penumpang di dalam kapal Blitter Holland. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh kapal Holland beserta penumpang kapal, seperti rusaknya piston kapal yang menyebabkan kapal berhenti di tengah-tengah lautan dan munculnya bajak laut Somalia yang kejam. Semua masalah ini dapat teratasi dengan baik karena kerjasama antar penumpang dan kru kapal. Tema yang diangkat di dalam novel ini yaitu tema-tema religi dan kemanusiaan, yaitu perjalanan panjang, perjalanan kerinduan menuju kota suci Mekah. Novel ini memiliki dua tokoh utama yang menjadi sentral dalam cerita, yaitu Ahmad Karaeng atau Buruta dan Daeng Amepati. Ahmad Karaeng merupakan seorang ulama Makassar yang sangat termasyhur dan sangat terkenal pada zaman itu.
Beliau juga sangat disegani oleh seluruh penumpang kapal. Kemudian ada Dayang Andepati. Dayang Andepati merupakan seorang saudagar dari Makassar yang masih muda, terpandang dan sangat karismatik. Novel ini berlatar tahun 1938 dengan suasana haji pada saat itu. Sebagian besar cerita dalam novel ini terjadi di sebuah kapal kargo besar, yaitu kapal Blinter Holland. Dapat dipastikan Indonesia pada saat itu terjadi pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Novel ini menggunakan alur maju dan menyelipkan cerita masa lalu tokoh-tokohnya untuk menghidupkan cerita. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Posisi penulis sebagai orang ketiga serba tahu yang menggambarkan segala sesuatu yang terjadi di dalam novel itu, baik itu karakter tokoh, perasaan tokoh, jalan cerita, dan sebagainya. Bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti oleh pembaca, walau ada beberapa kata dalam percakapan yang menggunakan bahasa Belanda. Dan nama-nama tokoh di dalam cerita ini juga menggunakan nama kedaerahan. Berdasarkan penjelasan dari novel yang terbit tahun 2014 seperti novel Sabtu Bersama Bapa, Bumi, 7 Misi Rahasia Sophie, Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1950, dan juga novel Rindu, dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik novel tahun 2014 secara umum sebagai berikut. Pertama, tema. Tema yang diangkat dalam novel tahun 2014 ini merupakan novel yang bertema kehidupan. Kedua, tokoh utama yang ditampilkan secara umum merupakan tokoh yang berkarakter baik, protagonis, dan tokoh datar. Latar novel tahun 2014 secara umum merupakan latar kehidupan kisah remaja dan orang dewasa. Sedangkan alur merupakan alur maju dan alur mundur yang sering digunakan dalam novel tahun 2014. Kemudian sudut pandang, sebagian besar menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan sudut pandang orang pertama. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan bahasa Indonesia yang baik sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok novel tahun 2014. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.